Halo semua, di tutorial kali ini kita akan coba untuk membuat eh, virtual environment Python, dimana kalau berdasarkan dokumentasi yang ada, makna dari virtual environments dan tujuannya adalah untuk membuat suatu isolated atau suatu sistem atau semacam library yang dia itu berdiri sendiri di luar dari Python yang ada. Jadi dengan sistem isolasi ini, apapun yang kita buat atau library yang kita install, dia hanya akan ada di dalam suatu virtual environment yang kita buat tersebut. Untuk kebutuhan testing ini kita pakai Python versi 3. Nah, nanti dari Python versi 3 itu kita akan coba membuat suatu virtual environments. Di device saya sebagai contoh sudah terinstall Python 3, dan kalau kita coba lihat pip3 list untuk melihat library atau plugin atau mungkin tambahan yang dimiliki, itu hanya ada ini saja. Jadi ada pip, setup tool, sama wheel. Jadi cuma ada 3 di laptop yang saya pakai. Nah, menggunakan virtual environments, kita bisa coba untuk install suatu library atau membuat suatu sistem, tetapi library itu dia tidak mengganggu global library yang sudah terinstall di laptop. Nah, untuk kebutuhan testing ini, saya sudah bikin satu directory, namanya directory coba. Kalian bisa bikin directory ini di documents atau dimanapun yang kalian suka, bikin satu directory lalu buka di text editor yang kalian suka. Dalam kasus ini saya menggunakan Visual Studio Code, lalu setelah itu dibuka terminalnya. Untuk memulai membuat virtual environment, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginstall satu plugin di Python, itu namanya virtual env. Jadi menggunakan command pip3, karena kita menggunakan Python 3, bawaannya pip3 install virtual environment. Di sini saya harus menggunakan command pip3 dikarenakan di laptop ini juga menggunakan pip versi sebelumnya, dimana itu versi 2. Jadi ada 2 Python version yang berjalan di laptop saya, sehingga kalau saya mau spesifik install di Python 3 dimana pipnya juga pip3, jadi saya harus menggunakan command pip3. Kita coba jalankan. Setelah berhasil menginstall virtual environment, di mana itu adalah salah satu library Python, kita akan lihat di sini successful install, tidak ada error, jadi semua aman. Untuk step berikutnya kita akan coba membuat virtual environment itu sendiri. Langkah membuat virtual environment itu adalah dengan memanggil command virtual env ini, lalu spasi nama virtual environment yang mau dibuat. Jadi dalam hal ini saya panggil komannya virtual env, lalu saya mau membuat satu virtual environment namanya venv. Oke, kita buka virtual environmentnya. Oke, setelah berhasil membuat virtual environment, kita perhatikan di Explorer di sebelah kiri ini yang tadinya tidak ada directory, sekarang ada directory baru namanya venv. venv ini adalah directory baru berdasarkan nama virtual environment yang tadi dibuat. Kalau kita buka, dia ada konfigurasi Python-nya sendiri. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau memulai scripting Python, tapi mau menggunakan virtual environment ini sebagai suatu environment tersendiri, terpisah dari global environment yang ada. Kita cukup menggunakan command source, lalu venv, lalu di sini ada bin, lalu ada activate. Oke, jadi source venv bin activate itu adalah cara untuk membuat untuk memulai memakai virtual environment yang telah dibuat. Mohon diperhatikan di sini komannya, di sini masih normal. Ketika kita aktivasi, ya, diperhatikan awalannya ada venv. Ini berarti untuk workspace ini
atau mungkin directory yang kita punya ini, coba apabila kita menjalankan Python script, itu dia akan menggunakan semua konfigurasi Python yang ada berdasarkan venv ini. Oke, jadi sudah bukan Python yang global terinstall di laptop ini. Kalau kita jalankan sebagai contoh pip3 list. Oke. Nah, di virtual environment ini kebetulan sudah terinstall pip setup tools wheel. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang ada di global instalasi, itu ada beberapa tambahan yang terjadi di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba install satu library, yang mana library itu hanya akan kita install di dalam virtual environment ini. pip3 install WebDriver Manager. Kita akan coba install satu lagi Python library atau package, di mana namanya adalah WebDriver Manager. Kita akan coba install di dalam venv. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, proses instalasi aman, successfully build, successful, tidak ada masalah, tidak ada warning atau apapun itu. Sekarang kita coba pip3 list dengan ekspektasi harusnya yang WebDriver Manager tadi, dan apabila memang ada dependensi lainnya, harusnya ikut terinstall di dalam virtual environment ini. Kita coba cek. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada penambahan ya WebDriver Manager, dan ini ada beberapa hal lain terkait dependensi dari WebDriver Manager itu diinstal. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan instalasi pip yang ada yang secara global di laptop yang saya gunakan. Oke, bisa kita bandingkan ya. Package ataupun library Python yang ada secara global di laptop ini hanya ada beberapa, sementara yang saya install di virtual environment itu berbeda dengan yang ada secara global. Dan WebDriver Manager yang tadi saya install di virtual environment itu hanya ada di virtual environment ini saja, tetapi dia tidak ada di dalam library Python yang secara global terinstall di laptop ini. Ini merujuk kembali lagi ke fungsi dari virtual environment tadi untuk membuat suatu environment yang sifatnya terisolasi, berbeda dari global konfigurasi yang ada. Nah, ini berfungsi banget dan berguna banget kalau misalnya kita mau membuat beberapa project Python based gitu ya, apakah itu membuat website ataupun REST API dan lain sebagainya, di mana masing-masing project bisa saja memiliki keperluan atau requirements yang berbeda-beda. Nah, jadi jangan kita install semua yang semua kebutuhan itu secara global, sehingga nanti kita akan susah juga untuk trackingnya ke depannya. Suatu proyek itu dia perlunya apa saja. Nah, membuat virtual environment ini juga membantu kita supaya tidak adanya tabrakan ya atau conflict of interest di antara package library tersebut. Takutnya nanti ada package library, kalau kita install secara global, ada package library A yang mungkin kita merasa tidak perlu, ternyata setelah kita hapus, lalu ternyata package library A itu dipakai di project lainnya gitu. Nah, kalau kita pakai virtual environment, kalau kita menghapus suatu package library, ya dia hanya akan menghapus yang ada di virtual environment itu saja. Tapi kalau kita menghapusnya yang di global konfigurasi Python-nya, ya dia pasti hilang secara fungsional, hilang dan tidak ada lagi di device gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba buat atau install beberapa keperluan package library, di mana itu ditulis atau di config di dalam suatu txt file. Nah,
Dalam contoh ini, saya sudah mempersiapkan satu requirements.txt di mana isinya ada beberapa package library Python yang saya mau install. Kalau kita define nama package-nya tanpa versi, berarti nanti secara otomatis akan ambil latest version yang ada. Sementara kalau kita mau ambil spesifik versi berapa dari package library tersebut yang mau dipakai, seperti line nomor 4 kriptografi 3 sama dengan 36.00, berarti kita hanya ingin ngambil atau download kriptografi versi 36 yang sudah di-define di sini. Bagaimana caranya untuk menginstall banyak requirements dari dalam suatu requirements.txt? Command yang kita gunakan cukup simple, tidak berbeda jauh seperti command kita akan melakukan instalasi single package library seperti ini. Perbedaannya adalah setelah install, kita menggunakan command minr. Minr itu artinya recursive, lalu kita berikan nama atau path file dari requirements.txt tersebut. Jadi kalau kita lakukan instalasi, dia akan baca semua nama package yang ada di sini. Kalau ditemukan dan namanya memang eksis, dia akan download dan install. Dan tentu saja menginstalnya di dalam virtual environment yang ada. Baik, semuanya aman, proses instalasi aman. Saya rasa itu saja untuk proses belajar dasar terkait virtual environment Python. Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.